kita menampilkan terbaik biar. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur-dulur para penggemar pecinta bola voli Korea Putri. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga semua teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Dan hari ini Rabu 4 Desember 2024 yang menjalankan aktivitasnya semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Guys, pro dan kontra aturan transfer pemain asing di Liga Voli Korea ya, KOFO didesak ya, Megawati terdampak, itu judul utama kita yang mau kita bahas pada hari ini ya. Pro dan kontra masalah transfer pemain ya. Memang ada beberapa pemain atau yang cedera atau yang kurang bagus, tim menggantinya di pertengahan kompetisi. Nah, ini yang menjadi ribut sekarang ya, menjadi berita terhangat di voli Korea sekarang. Jadi sistem transfer pemain asing di Liga Voli Korea saat ini baik Asia maupun non Asia menghadirkan polemik. Protes perekrutan menjadi bahan diskusi untuk memungkinkan perubahan di musim depan ya. Ini saat ini KOFO sedang berdiskusi apakah peraturan ini tetap dijalankan dengan sistem tryout ataupun nanti diganti. Jadi gini, Liga Voli Korea 2024-2025 akan menjadi cermin ya bagi Federasi Bola Voli Korea KOFO ya untuk meninjau kembali regulasi yang mereka tetapkan dulu ya. Selama ini peraturan perekrutan pemain asing baik Asia maupun non Asia itu secara melalui tryout ya. Seperti kita ketahui, setiap pemain asing yang ingin bermain di Liga Voli Korea harus mendaftar dan melalui atau mengikuti sistem tryout. Itu yang selama ini berjalan. Tetapi hal itu menjadi apa ya? Menjadi keresahan sendiri bagi tim-tim Liga Voli Korea yang tidak mau dan ada nggak ada, itu tim-tim Liga Voli Korea itu harus mengambil dari tryout ini pemain-pemain asing yang sudah terdaftar. Entah itu cocok atau tidak cocok dengan tim, itu resiko. Nah, itu yang sekarang menjadi polemik ya bagi tim-tim yang saat ini mengalami kesulitan untuk memberikan atau membuat chemistry pemain. Jadi kebijakan ini juga berlaku untuk pemain asing Asia ya, yang mulai dipakai di Liga Voli Korea 2023-2024 atau musim lalu ya. Salah satu pevoli putri Indonesia yaitu Megawati Hangesri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang sementara berkarir di negeri gingseng saat ini ya, 2 musim terakhir. Sayangnya di musim 2024-2025 perekrutan pemain asing di Liga Voli Korea itu menjadi perbincangan yang sangat panas ya, yang saat ini menjadi benar-benar menjadi polemik karena antara bisa jadi menjadi kecemburuan sosial ya antara tim yang saat ini mendapatkan pemain yang bagus dan tim yang tidak mendapatkan pemain yang tidak bagus, akhirnya mereka mengundurkan diri dan harus mengganti pemain. Yang paling menonjol ialah cara perekrutannya saat ini ya. Beberapa tim dalam laporan media Sekye ya mengeluh dengan sistem tryout untuk menjadi pemain asing di Liga Voli Korea ya. Sebenarnya plus minus juga ya, tapi banyak minusnya. Kalau memakai sistem tryout ini, jadi setiap tim ini mau nggak mau merekrut pemain yang sudah daftar di tryout itu, tidak boleh mengambil pemain asing di luar tryout ya. Setiap tim yang berpartisipasi jelas menginginkan pemain asing yang dengan kualitas terbaik agar memperbesar peluang dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea. Akan tetapi dengan sistem tryout ya, tim Liga Voli Korea itu dipaksa menemukan pemain asing yang dinilai cocok dengan skema permainan tim ya. Jadi tim ini dipaksa untuk mencari pemain yang cocok dengan skemanya sendiri, padahal belum tentu pemain-pemain yang terdaftar di sistem tryout ini belum cocok dengan timnya maksudnya ya. Padahal tidak semua pemain yang terdaftar dalam tryout bisa masuk kriteria yang diinginkan pelatih ya, sehingga dipaksa menjadi pemain ini dipaksa dicocok-cocokkan atau ya, ini dipaksa menjadi penggambaran yang tepat untuk tim ya. Terbukti dalam beberapa case
ya, tim-tim Liga Voli Korea harus melepas pemain asingnya karena dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Banyak terjadi di musim ini ya. Contohnya diantaranya adalah tim putri Korea Expressway High Pass yang mencoret Yuneska Robles ya, pemain asal Kazakhstan itu hanya bermain 1 kali di putaran pertama ya, karena tidak dapat mendongkrak performa tim. Sebagai gantinya High Pass mendatangkan Tanacha Soksot ya di akhir putaran kedua. Ini dia ambil dari Liga Rumania. Contohnya seperti ini. Ya, kemudian iPapers ya mengakhiri kerjasama dengan Barbara Davids dan mendatangkan spike asal Amerika Serikat yaitu Taylor Fricano. Sebagai catatan ya, perekrutan pengganti pemain asing baik Asia maupun non Asia juga didasarkan regulasi KOFO, di mana pemain pengganti hanya bisa direkrut dari daftar yang ikut dalam seleksi tryout musim tersebut. Jadi gini guys, seumpama tim Expressway High Pass ini 2 pemain asingnya salah satunya cedera atau tidak bagus dan dilepas. Jadi merekrut lagi harus pemain yang terdaftar di tryout kemarin ya. Tidak boleh mengambil pemain asing yang di luar yang terdaftar tryout kemarin. Ya, kedua cara yang digunakan KOFO dalam hal transfer pemain dalam perekrutan pemain pengganti dinilai menyulitkan tim-tim voli Korea. Memang iya. Jadi peraturan itu plus minusnya seperti ini. Jadi tim itu kadang-kadang kesulitan mendapatkan pemain yang cocok dengan skema pelatih tim tersebut. Dalam sistem uji coba saat ini orang asing alternatif harus dipilih dari antara peserta uji coba, sehingga sumber daya terbatas karena tidak mudah menemukan pemain asing dengan keterampilan atau kualitas yang bagus atau keterampilan tingkat tinggi itu sesuai seperti dikatakan seknya ya dalam yang dilansir oleh media Never. Tim Liga Voli Korea tersebut disebut tidak mutlak ingin merubah cara perekrutan. Tim Liga Voli Korea disebut tidak mutlak ingin merubah cara perekrutan pemain untuk awal musim ini. Fokus utamanya tertuju kepada pemain asing pengganti ya jika mengalami cedera, di mana tim tersebut dibebaskan mencari yang berstatus bebas transfer, bukan dari daftar tryout. Jadi fokusnya KOFO saat ini, jika di dalam tim itu pemain asingnya, baik Asia maupun non Asia itu cedera, maka diperbolehkan ya mengganti pemain di luar tryout yang pemain tersebut bebas transfer ya. Itu khusus pemain yang mengalami cedera. Ada yang mengatakan bahwa hanya dengan kembali ke sistem bebas barulah klub dapat secara fleksibel merespon cedera atau kelesuan pemain asing. Ya, itu salah satu media Korea Selatan juga mengatakan seperti itu ya. KOFO pernah memberikan alasan perihal alasan penerapan kebijakan perekrutan pemain asing pengganti, yakni untuk menghindari ketimpangan finansial antar tim Liga Voli Korea. Jadi sistem kontrak bebas menguntungkan klub-klub tertentu yang memiliki banyak uang dalam hal ini, yaitu pernyataan KOFO ya. Jadi kalau untuk di bebas transfer tidak melalui tryout, pemain bebas melakukan transfer sesuai dengan keinginan klub, itu bisa menimbulkan, itu hanya bisa menguntungkan tim-tim yang mempunyai keuangan atau finansial yang banyak, atau bisa menguntungkan tim yang memiliki finansial yang bagus. Jadi kabarnya pro dan kontra ini cara transfer pemain asing di Liga Voli Korea ini akan menjadi bahan diskusi KOFO saat ini ya. Ini KOFO saat ini sedang berdiskusi atau menggodok cara perekrutan pemain asing ini. Jika benar, maka sedikit banyak wakil Indonesia seperti Megawati akan kena imbasnya juga ya. Karena tim-tim voli negeri ginseng ini dengan kekuatan finansial mereka ya diprediksi tak akan kesulitan untuk mencari pemain asing baik Asia maupun non Asia yang berlabel bintang. Sementara untuk peraturan pemain asing lainnya, yakni maksimal bisa perkuat tim yang sama hanya 2 musim. Boleh memperkuat di Liga, boleh bermain di Liga Voli Korea selama lebih dari 2 musim, tetapi harus pindah klub atau klub itu tidak memperpanjang. Tetapi selama klub itu nanti di tryout tidak ada yang memilih pemain yang sudah memperkuat 2 musim ini, klub tersebut boleh memperkuat atau mengambil pemain tersebut. Jadi gini, saat ini tim pemain asing Asia maupun non Asia
hanya boleh memperkuat bermain di Liga Voli Korea selama 2 musim di tim yang sama. Jika ingin lebih dari 2 tahun, dia harus melalui tryout, dan di tryout itu pemain ini tidak ada yang memilih nih di antara 7 tim ini yang berkompetisi ini. Nah, ini tim yang lama yang sudah diperkuat ini boleh mengambil lagi, dengan catatan ini tidak ada yang milih. Tetapi selama dia dipilih oleh tim lain, ya mau nggak mau harus dilepas. Itu saja guys, berita terupdate dari pagi hari ini, hari Rabu 4 Desember 2024, perihal tentang pro dan kontra masalah transfer pemain asing Asia maupun non-Asia di Liga Voli Korea 2024. Guys, mengingatkan lagi hari ini, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Red Spark akan menjamu tamunya yaitu Kimcheon Expressway Hi-Pass. Red Spark harus berhati-hati karena Expressway Hi-Pass lagi konsentrasi untuk mencari kemenangan, bahkan mendatangkan pemain asal Thailand Tanacha yang direkrut dari Liga Rumania. Tetapi hari ini sepertinya belum main. Dia akan bermain hari Sabtu nanti ya, ketemu Red Spark juga. Kita yang saya terima ini yang terupdate, kemungkinan besar Tanacha belum diturunkan di hari ini. Mungkin di pertemuan kedua di hari Sabtu nanti di putaran ketiga. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headshots Mega. Tunggu berita terupdate dari Headshots Mega selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.